Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan apa itu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai mengendalikan atau mengelola. Manajemen adalah suatu seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama dalam suatu organisasi, melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan mengelola sumber daya manusia dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen adalah unsur penting dalam keberhasilan dan keberlangsungan organisasi bisnis. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang dasar-dasar manajemen dan fungsi-fungsi manajemen menjadi kritis bagi para manajer dan pemimpin dalam organisasi bisnis. Selanjutnya, apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan juga terpimpin dalam mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan, seperti uang, mesin, modal atau cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan juga terkendali. Dasar-dasar manajemen. Dasar-dasar manajemen ini mencakup konsep-konsep fundamental yang harus dipahami oleh setiap manajer. Prinsip-prinsip, teori, dan praktik manajemen membentuk landasan yang kuat untuk mengelola organisasi dengan efektif. Pemahaman yang baik tentang dasar-dasar manajemen membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat, mengatur sumber daya dengan baik, dan mengoptimalkan kinerja organisasi. Manajemen tidak hanya terfokus pada kegiatan bisnis semata, tetapi dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja bersama-sama secara organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada 3 alasan utama yang diperlukan manajemen dalam organisasi. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, yaitu upaya pencapaian tujuan dengan metode yang benar dan hasil yang baik. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu ada perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian. Dari keempat fungsi tersebut adalah proses yang terus-menerus dan saling terkait dalam upaya mencapai tujuan organisasi bisnis. Perencanaan melibatkan penetapan tujuan, perumusan strategi, dan pengembangan rencana tindakan. Saya akan menjelaskan penjelasan dari perencanaan. Perencanaan atau biasa disebut dengan planning, berarti manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuan dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada pengorganisasian, berarti langkah dalam mengkoordinasikan potensi organisasi, personal atau material. Langkah ini berupa perbincangan rancangan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat dilaksanakan program secara sukses. Saya Siti Nafaro akan melanjutkan presentasi selanjutnya. 3. Kepegawaian. Berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi bisnis, fungsi ini mencakup seleksi, penempatan, pengembangan, motivasi, dan pemeliharaan karyawan. Keempat, yaitu pengendalian. Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Pengendalian melibatkan pengukuran kinerja, identifikasi perbedaan antara hasil aktual dengan rencana, serta pengambilan tindakan korektif yang diperlukan. Prinsip keefektifan. Manajer harus fokus pada pencapaian tujuan organisasi dengan hasil yang optimal. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip keefisiensi. Manajer harus memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien. Mereka harus mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas agar menghasilkan output yang maksimal. Prinsip fleksibilitas. Manajer harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Mereka harus dapat mengantisipasi perubahan dan meresponnya secara tepat dan cepat. Prinsip kontinuitas. Manajer harus mempertahankan stabilitas dan
kelangsungan organisasi dalam jangka panjang. Mereka harus merencanakan jangka panjang dan mengelola resiko dan mempertahankan keberlanjutan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Prisavia dengan NIM 111211041 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama yaitu prinsip akuntabilitas, yaitu manajer harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka terhadap pencapaian tujuan organisasinya. Mereka juga harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang didelegasikan dengan jelas dan kinerja dievaluasi secara objektif. Yang kedua yaitu prinsip keadilan, yaitu manajer harus memperlakukan semua anggota organisasinya dengan adil dan merespon kebutuhannya serta haknya dan kepentingan mereka, dan juga mereka harus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghormati keragamannya. Yang ketiga yaitu prinsip partisipasi. Manajer harus mendorong partisipasi dan kolaborasi dari semua anggota organisasinya. Mereka harus membangun tim yang kuat dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota dan organisasinya. Yang keempat yaitu prinsip kualitas. Manajer harus berfokus pada pencapaian kualitasnya dalam semua aspek operasional. Mereka juga harus memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pentingnya manajemen dan fungsi manajemen dalam organisasi bisnis tidak dapat diabaikan. Menerapkan dasar-dasar manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian menjadi landasan yang kuat dalam mengelola sumber daya dan tujuan bisnis. Berikut beberapa kesimpulan mengenai pentingnya dasar manajemen dan fungsi manajemen dalam organisasi bisnis. Yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu dasar-dasar manajemen membantu organisasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang tepat, melalui perencanaan yang sistematis dan analisis yang cermat. Dasar manajemen membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, yaitu berfungsi dalam manajemen dan kepegawaian memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya manusia dalam organisasi bisnis. Yang keempat yaitu koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik, yaitu pengorganisasian yang efektif yang memungkinkan organisasi untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai departemen dan individu. Sekian presentasi dari kelompok kami.